Setelah memakai baju, Raja duduk di tepi kasur. Pandangannya tertuju ke lantai. Melihat suaminya terdiam begitu, lagi-lagi Sania duduk dan memeluk suaminya. Dia berkata, "Setelah semua kejadian semalam, pasti kamu sangat lapar. Ayo kita sarapan." Raja tersenyum melihat Sania dan mengangguk. Sania menggandeng tangan Raja. Saat mereka menuruni anak tangga, Sania berkata, "Hari ini ibu memasak sangat banyak dan sangat spesial karena kedua adik ipar telah datang. Dan yang lebih terpenting lagi, kita semua bersyukur karena kamu sudah pulang dengan selamat." Lalu Sania memeluk tubuh Raja sambil melangkahkan kaki mereka. Saat mereka tiba di dapur, makanan di atas meja sudah siap. Semua keluarga sudah berkumpul. Seperti biasa sebelum makan, salah satu di antara mereka memimpin doa sebagai rasa tanda syukur atas rezeki yang mereka dapatkan. Setelah berdoa, Sania mengambilkan nasi, sayur, dan lauk di piring Raja. Semua orang tampak sedang menikmati makanan mereka. Tetapi Raja seperti kehilangan sesuatu dari dalam dirinya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Sejak dia datang, dia tidak terlalu banyak bicara. Saat Raja sedang berdiri seorang diri di balkon rumahnya, kedua saudara laki-lakinya datang menghampirinya. "Kak Raja, ada apa?" Raja melihat mereka dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Lalu mereka kembali berkata, "Melihat Kak Raja dan Sania bahagia, kami pun ikut merasa sangat bahagia." Raja tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Kedua adiknya menceritakan banyak hal tentang keluarga mereka, tingkah lucu anak mereka, dan juga masalah pekerjaan. Namun Raja hanya sesekali menjawabnya, ataupun hanya sekedar memberikan senyuman yang terpaksa dia lontarkan. Mereka berdua merasa ada yang berbeda dengan sikap Raja. Saat mereka sedang mengobrol di kamar ibu mereka, di sana juga ada kedua saudari mereka. Lalu mereka berkata, "Kenapa sekarang Kak Raja berubah? Dia seperti bukan Kak Raja, kakak kami yang dulu kami kenal." Lalu ibu mereka berkata, "Semalam kan kakak kalian habis mengalami hal buruk. Mungkin dia masih trauma. Jadi kita harus memakluminya." Tidak lama setelah ibu Raja mengatakan hal itu, Sania datang dan berkata, "Ibu benar, sepertinya Raja masih trauma dengan kecelakaan yang dia alami. Terlebih orang yang dia tabrak mengalami luka. Kita harus bersyukur tidak terjadi apapun pada Raja." Lalu ibu Raja berkata kepada Sania, "Apakah di saat bersamamu dia juga begitu, Nak?" Sania berkata, "Iya, Bu." Raja sering diam dan melamun. "Sebagai istri, aku selalu berusaha menghiburnya agar dia tidak merasa bersalah terus, Bu." Ibu Raja berkata, "Itu bagus, Nak. Kamu harus kuatkan dia. Semoga dia akan segera membaik dan kembali ceria seperti dulu." Beberapa hari kemudian saat di kantor, Mustafa menemui Raja di ruangannya. "Raja, ayo, rapatnya akan segera dimulai. Semua karyawan sudah menunggumu di ruang rapat."
Masih dengan keadaan yang sama seperti sebelumnya, Raja berkata, "Kamu saja yang pimpin rapatnya." Mustafa lalu mendekati Raja dan berkata, "Ayolah, sampai kapan kamu begini terus? Kasihan orang-orang di sekitarmu." Mustafa kembali berkata, "Lagi pula, kalau aku yang pimpin rapat, aku mau bilang apa?" Raja kemudian memberikan laptopnya kepada Mustafa dan berkata, "Semuanya ada di sini. Kamu tinggal bacakan saja." Mustafa ingin mengatakan sesuatu, tapi Raja kemudian berkata, "Kalau kamu tidak bisa, batalkan saja rapatnya sampai aku siap." Akhirnya Mustafa pun meraih laptop Raja dan pergi ke ruang rapat. Sebelum dia membuka rapat itu, dia berkata, "Maaf ya teman-teman, Pak Bos sedang tidak enak badan. Jadi aku ambil posisi sementara memimpin rapat ini atas perintah dia." Semua karyawan yang sejak tadi menunggu berkata, "Baik Pak." Saat sedang duduk termenung memandang langit-langit ruangannya, tiba-tiba seseorang membuka pintunya. Raja berkata, "Ada apa lagi, Mustafa?" Orang itu berkata, "Aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting." Raja begitu terkejut mendengar suara itu adalah suara Nadia. Dia melihat Nadia dan berdiri. Wajahnya memerah dan berkata, "Untuk apa kamu kesini? Cepat keluar dari ruanganku." Nadia berkata, "Aku tidak akan pergi sebelum aku mengatakan hal ini padamu, Raja." Raja kemudian berkata, "Aku mohon, berhentilah mengganggu hidupku, Nadia. Aku mohon keluarlah." Nadia tetap tidak menghiraukan Raja. Dia tetap berdiri di situ dan berkata, "Aku sudah bilang, aku tidak akan pergi. Bahkan aku tidak akan pernah pergi dari kehidupanmu, Raja. Tidak akan pernah." Raja lalu duduk dan berkata, "Ya Tuhan, kenapa aku bisa bertemu wanita gila seperti dia?" Nadia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu yang membuat aku gila, Raja. Kamu yang membuat aku gila seperti ini." Raja kemudian kembali berdiri. Urat lehernya begitu nampak jelas terlihat menahan emosinya. Dia berkata sambil menunjuk Nadia, "Aku tidak ada hubungannya denganmu, Nadia. Jadi apapun yang terjadi pada dirimu, itu karena kesalahanmu sendiri." Nadia mendekati Raja lalu Raja berkata, "Berhenti di situ. Kalau kamu sampai maju lagi, aku akan panggilkan seseorang untuk menyeretmu keluar dari sini." Perkataan Raja semakin membuat Nadia marah. Lalu dia berkata, "Sekarang kamu hanya bisa mencaci maki aku, Raja. Sekarang kamu hanya bisa berkata kasar padaku. Bahkan kamu sudah lupa bagaimana dulu kamu berusaha mendapatkan cintaku. Kamu sudah lupa romantisnya hubungan cinta kita. Kamu sudah lupa itu semua." Kemudian Raja berkata, "Aku tidak pernah lupa dan itu adalah hal terbodoh yang pernah kulakukan. Siapa yang berkhianat? Kamu kan? Kamu yang lebih memilih pria yang bernama Bobby. Dan aku sangat bersyukur aku tidak menikah denganmu, wanita licik dan jahat." Nadia semakin marah, lalu dia melempar Raja dengan vas bunga yang ada di atas meja. Untungnya Raja bisa menghindar, jadi vas bunga itu tidak mengenainya, tetapi mengenai dinding yang ada di belakang Raja. Kemudian Nadia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan melemparnya ke atas meja. Dia berkata, "Aku tahu kamu sudah tidak lagi mencintaiku seperti dulu, tapi lihatlah itu, Raja. Sampai kapanpun kamu tidak bisa menghindar dariku. Kau dan aku tidak akan pernah terpisahkan oleh siapapun."
Raja berkata, "Jebakan apa lagi ini, Nadia?" Nadia berkata, "Ambil dan lihat saja." Kemudian Raja meraih benda itu dan berkata, "Apa ini, Nadia?" Nadia kembali berkata, "Buka saja, maka kamu akan tahu." Raja membuka benda itu. Dia terlihat kaget dan kembali bertanya, "Apa maksud semua ini, Nadia?" Nadia tersenyum dan berkata, "Kenapa? Kaget ya? Itu surprise buat kamu. Aku tahu, pasti kamu tidak akan suka. Tapi kamu harus terima kenyataan ini, Raja."